Di Gunung Huangquan, badai yang tak berujung mengaum. Di atas langit yang dalam, awan gelap menyelimuti, seperti kabut malam, menutupi jiwa setiap orang, yang sungguh menyedihkan. Namun, pada saat ini, Wan Gu Mingzu langsung meninggalkan tubuhnya dan dengan paksa mengupas jiwanya. Cahaya jiwa yang terang bersinar di langit, menerangi Gunung Huangquan yang telah tersembunyi di malam yang gelap selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun semua orang yang hadir sangat terkejut. Jiwa ilahi. Bagi setiap pembudidaya hantu di dunia bawah, itu adalah keberadaan yang paling penting. Pembudidaya hantu di dunia bawah menyerap energi dunia bawah dan memadatkan tubuh fisik. Setelah tubuh fisik dihancurkan, jiwa tetap ada dan masih dapat bertahan. Namun, begitu jiwa hancur, jiwa pasti akan tercerai-berai, dan bahkan tidak akan ada jalan keluar dari reinkarnasi. Tetapi pada saat ini, agar semua orang dapat memverifikasi identitas aslinya, leluhur Wan Guming secara langsung memisahkan jiwanya dari tubuhnya dan menampilkannya secara telanjang di depan setiap pembudidaya hantu yang hadir. Ini sangat mengejutkan hati setiap pembudidaya hantu yang hadir. Wan Gu, tolong tinjau. Jiwa leluhur Wan Guming terpantul di langit, dan suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi, menembus ke dalam jiwa setiap orang. Napas yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, semua orang menatap tindakan leluhur Wan Guming dengan mulut terbuka, dan hati mereka sangat terkejut. Beraninya leluhur Wan Guming ini benar-benar berani memperlihatkan jiwanya dan mengupas tubuhnya. Jika dia melakukan ini, bukankah dia takut diserang oleh seseorang dan jiwanya akan hancur saat itu juga? Dia benar-benar tidak menginginkan nyawanya. Sembrono, sangat sembrono. Dikatakan bahwa di zaman kuno, Wan Gu Mingzu adalah yang paling ceroboh di antara 7 jenderal dunia bawah di bawah kaisar. Sekarang tampaknya memang demikian. Sial, siapa yang berani memperlihatkan jiwanya secara telanjang? Berani, berani. Suara diskusi terus bergema di Gunung Huangquan, semua orang ketakutan dengan tindakan leluhur Wan Guming, dan banyak pembudidaya hantu bahkan bingung. Namun, perilaku yang sangat langsung dari leluhur Wan Guming juga memungkinkan semua orang kuat di Gunung Huangquan untuk sepenuhnya melihat aura jiwanya. Itu pasti Wan Gu. Aku tidak akan pernah melupakan nafas ini meski berubah menjadi abu. Lihat, tengkorak yang mempesona itu, adalah tulang mengkilap Wan Ming, harta yang dikorbankan Kaisar Agung saat itu. Itu sebenarnya ada di tubuh leluhur Wan Guming. Tidak heran leluhur Wan Guming berkata di depannya bahwa jiwanya telah hancur, dan kemudian hancur lagi. Setelah terlahir kembali, tulang mengkilap Wan Ming adalah harta jiwa yang dikorbankan oleh Kaisar Agung saat itu. Meskipun nilainya tidak terlalu menantang surga, itu cukup untuk menyapu banyak harta jiwa di dunia bawah. Harta karun itu bahkan dapat bersaing dengan tentara Kaisar Jiwa Dao. Ucap orang-orang kuat seperti Zhou Yu Mingjun, hantu tua raksasa, Ming Suopo, dan leluhur hantu berwajah 8 semuanya berbicara dengan takjub dan terkejut di dalam hati mereka. Jika mereka memiliki keraguan tentang leluhur Wan Guming sebelumnya, maka sekarang mereka tidak lagi memiliki keraguan tentang leluhur Wan Guming. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menyembunyikannya, aura jiwa dewa tidak dapat dipalsukan, begitu pula tulang mengkilap Wan Ming tidak dapat dipalsukan. Hahaha, hantu tua Zhou Yu, hantu tua raksasa. Aku tidak menyangka kamu mengenali tulang mengkilap Wan Ming ini. Ya, benda ini adalah harta yang dianugerahkan Kaisar Agung kepadaku saat itu. Jiwa Wan Gu Mingzu melayang di dalam langit dan bumi, mekar dengan cahaya jiwa yang cemerlang, dia memberi isyarat dengan berani dan bergemuruh. Saat itu, Kaisar Agung sedang bertempur di laut kosmik dan menghilang secara misterius. Pada saat itu, untuk mengetahui situasi Kaisar Agung, saya mengetahui bahwa Kaisar Agung dengan Kaisar Yama telah terjadi operasi gabungan, jadi mereka pergi ke wilayah 10 istana untuk menanyakan situasi Kaisar saat ini. Tanpa diduga, mereka disergap dan dibunuh di tengah jalan. Jiwa leluhur Wan Guming dipenuhi dengan niat pembunuhan, leluhur ini berjuang keras melawan serangan diam-diam. Setelah pertempuran berdarah, dia akhirnya meledakkan jiwa dan raganya, berniat mati bersama lawannya. Berkat tulang mengkilap Wan Ming yang diberikan oleh Kaisar Agung, hanya 1 jejak leluhur ini yang bertahan,
dan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali hari ini. Dalam pertempuran itu, saya membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka mati, saya akan menyeret mereka ke dalam air bersama saya, karena siapa di antara kita dari Gunung Huangquan yang tidak berkemauan keras. Hari ini, saya kembali ke Gunung Huangquan. Saya sangat senang melihat semua orang masih hidup dan Xiao Yanzi telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Mereka semua mengatakan bahwa Kaisar telah jatuh, tetapi saya sangat yakin bahwa meskipun Kaisar benar-benar telah jatuh, rohnya di surga akan sangat bahagia ketika dia melihat pemandangan Gunung Huangquan kita saat ini di bawah Jiuquan. Ketika Wangu Mingzu menyebutkan poin emosionalnya, jiwanya sedikit gemetar, fokus pada kebenaran dan perasaan yang sebenarnya. Brengsek, di dunia kekacauan, Kaisar Yuming berseru dengan dingin. Dia menatap leluhur Wan Gu yang saleh di dunia luar, dan dia benar-benar bingung. Wan Gu ini sangat pandai berakting. Sejak dia tiba di Gunung Huangquan, setiap gerakan dan tindakan yang dia lakukan membuat Kaisar Yuming tercengang. Jika dia tidak mengetahui kebenarannya, dia pasti akan meneteskan air mata. Bukan hanya dia, Kaisar Simei, Taiyin Mingnu dan yang lainnya di samping juga melihat pemandangan ini dengan tercengang. Sedangkan Guilong Guizu, leluhur iblis darah dan yang lainnya benar-benar bingung. Bakat yang luar biasa. Ucap Molly mengangguk heran dan tidak bisa tidak melirik Qin Chen. Sial, orang ini punya begitu banyak orang berbakat di bawah komandonya. Itu tidak masuk akal. Di antara semua orang, hanya Qin Chen yang terlihat tenang dan fokus. Ketika Wan Gu Mingzu memberikan pidato yang bergemuruh, dia langsung merasakan kekuatan Kaisar yang tak terlihat diam-diam melewati tubuh Wan Gu Mingzu, seperti angin musim semi yang menyelinap di malam hari, melembabkan benda-benda secara diam-diam menjelajahi jiwa Wan Gu Mingzu. Itu Kaisar Yanpo. Namun, dunia kacau Qin Chen kini telah sepenuhnya berubah menjadi sel di tubuh Wan Gu Mingzu, menggunakan jantung ruang untuk menyembunyikan fluktuasinya sendiri. Dengan pencapaian spasial Qin Chen saat ini, dikombinasikan dengan jantung spasialnya, bahkan 4 Kaisar Agung mungkin tidak dapat dengan mudah merasakan keberadaannya, apalagi Kaisar Yanpo. Tentu saja tidak ada keuntungan apapun. Kaisar Yanpo memandang Wan Gu Mingzu yang bersemangat dan sedikit mengernyit. Tidak masalah. Tidak ada yang salah dengan leluhur Wan Gu Ming ini, terlepas dari kekuatannya yang bercampur dan sepertinya mengandung niat membunuh yang khusus, hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Terlebih lagi, yang mengejutkan Kaisar Yanpo adalah aura leluhur Wan Gu Ming saat ini hampir mencapai batas alam kuasi semu, dan ada aura samar seorang kaisar yang menyebar di udara. Hal ini menunjukkan bahwa selama leluhur Wan Gu Ming memiliki kesempatan, bahkan sangat mungkin baginya untuk memasuki alam Kaisar Agung dalam waktu yang sangat singkat. Namun tidak ada jejak kekuatan dunia bawah dalam aura Wan Gu Mingzu, kekuatannya sangat bercampur dengan segala jenis kekuatan, namun yang tidak ia miliki adalah kekuatan dunia bawah. Jika leluhur Wan Gu Ming dihidupkan kembali oleh orang tua Yuming itu dan pulih, seharusnya tidak ada jejak kekuatan dunia bawah di tubuhnya. Mungkinkah leluhur Wan Gu Ming benar-benar seperti yang dia katakan sebelumnya, kebangkitannya dan lelaki tua Yuming itu tidak ada hubungannya dengan... Gumam Kaisar Yanpo mengerutkan kening dan terus berpikir. Saat ini, Kaisar Yanpo telah mengembalikan jiwanya ke tubuh fisiknya. Bagaimana kabar kalian? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Ucap leluhur Wan Gu Ming tersenyum dan memandang semua orang. Semua orang menggelengkan kepala. Leluhur Wan Gu Ming telah memperlihatkan jiwanya kepada semua orang secara telanjang sebelumnya, jadi pertanyaan apa yang Anda miliki? Selain itu, semua orang dapat melihat dengan sangat jelas bahwa jiwa leluhur Wan Gu Ming sangat jernih, dan tidak ada jejak segel jiwa atau aura lain di dalamnya sama sekali. Itu jelas tidak dikendalikan oleh orang-orang kuat seperti Kaisar Wu Yueming. Tidak ada lagi keraguan. Bagaimana, Yanzi kecil? Aku tidak akan mempersulitmu sekarang kan? Ucap Wan Gu Mingzu memandang Kaisar Yanpo sambil tersenyum. Mata semua orang langsung tertuju pada Kaisar Yanpo. Hahaha, Wan Gu, apa yang kamu katakan merupakan suatu berkah bagiku untuk menerima kamu kembali di Gunung Huangquan. Selamat datang di rumah. Ucap Kaisar Yanpo matanya berkedip, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak.
Mendengar kata-kata Kaisar Yanpo, semua orang langsung rileks dan mulai tertawa. Pergi, ucap sekelompok orang membawa leluhur Wan Guming kembali ke Gunung Huangquan dalam sekejap. Dalam perjalanannya, Wan Gumingzu tidak banyak bertanya, ia hanya penasaran ingin mengetahui situasi terkini Gunung Huangquan, lalu mengikuti yang lainnya langsung menuju Gunung Huangquan. Sebaliknya, Zhou Yumingjun dan yang lainnya sangat penasaran dan terus bertanya tentang pengalaman Wan Gumingzu. Namun, Wan Gumingzu sudah menduga hal ini dan membuka mulutnya tanpa melakukan kesalahan apapun. Segera, semua orang tiba di dalam Gunung Huangquan. Sekilas, setelah bertahun-tahun, seluruh Gunung Huangquan tidak banyak berubah, bahkan tata letaknya sama persis seperti sebelumnya. Jauh di dalam Gunung Huangquan, sebuah istana megah berdiri di sana, sangat megah dan mendominasi. Disitulah tepatnya istana Kaisar Yuming berada. Wan Gumingzu dan yang lainnya juga pernah bertempat tinggal di Gunung Huangquan, yang terletak di lereng gunung sekitar Gunung Huangquan. Seluruh Gunung Huangquan dikatakan sebagai gunung, namun nyatanya ruang dalamnya sangat luas, dengan lapisan-lapisan rongga dan perubahan tanpa akhir. Itu dapat menampung istana yang tak terhitung jumlahnya. Dan istana-istana ini dikelilingi oleh seluruh formasi Gunung Huangquan dan dijaga ketat. Dibandingkan dengan pertahanan Gunung Hunyue, pertahanannya jauh lebih kuat. Hari ini Wan Gu kembali, saya sangat gembira, jadi saya mengadakan perjamuan di istana ini. Namun, belum lama ini, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama menyerang Gunung Huangquan kami. Sekarang kami dikelilingi oleh musuh yang kuat, saya khawatir kita hanya bisa mengadakan jamuan makan kecil-kecilan dan minum-minum. Ucap Kaisar Yanpo menghela nafas. Semua orang mengangguk, Kaisar Agung, kami mengerti. Segera, sekelompok orang memasuki istana paling megah di bawah. Pada saat yang sama, banyak pelayan yang mendapat kabar tersebut mulai segera mengatur jamuan makan. Hei, Yanzi kecil, bukankah istana ini adalah istana Kaisar saat itu? Kenapa? Ucap Wan Gumingzu dengan bingung. Melihat Kaisar Yanpo langsung memasuki istana, dan banyak pelayan memberi hormat, Wan Gumingzu menunjukkan keraguan. Wan Gu, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika Kaisar Yuming menghilang, Kaisar Yanpo melakukan eksploitasi militer besar-besaran untuk Gunung Huangquan kita. Selain itu, istana di sini adalah pusat untuk mengendalikan seluruh formasi Gunung Huangquan, jadi sekarang tempat ini memiliki untuk sementara menjadi istana Kaisar Yanpo. Ucap leluhur hantu berwajah 8 berbicara dengan lembut dari samping. Bagaimana dengan pelayan Kaisar saat itu? Ucap Wan Gu bingung. Wajah leluhur hantu berwajah 8 berubah, suaranya menjadi lebih rendah, dan dia berbisik, "Set, kecilkan suaramu, para pengurus rumah tangga itu." Sayangnya, Lord Yuming secara tidak sengaja menghilang di Laut Kosmik, dan seluruh Gunung Huangquan berada panik, terutama halaman dalam Lord Yuming, bahkan tidak ada kedamaian selama sehari, dan kami khawatir dengan serangan musuh setiap hari. Untuk meyakinkan semua orang di Gunung Huangquan, setelah Kaisar Yanpo memasuki istana Lord Yuming, dia memerintahkan agar semua pengurus rumah tangga Lord Yuming dapat terus tinggal di istana, dan air di dalam sumur tidak mengganggu sungai. Jadi sekarang bendahara ini masih di sini. Hidup di istana ini, Anda bisa melihatnya nanti. Mata Wan Gumingzu tiba-tiba melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, ini, apakah ada di antara pelayan ini yang merupakan pelayan Lord Yuming saat itu? Wan Gumingzu tercengang, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Meskipun Kaisar Yuming tidak memiliki ahli waris, dia tidak terlalu peduli dengan wanita, dan dia tidak memiliki pasangan tetap. Tetapi sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung, bagaimana mungkin dia tidak ditemani oleh pembudidaya wanita? Sekalipun Anda mencoba menyelamatkan muka, Anda tetap harus menyimpannya. Saat menghadapi pengaturan besar, acara ini tentunya membutuhkan beberapa wanita pembudidaya mempesona yang pandai menyanyi dan menari untuk menambah kemeriahan. Para pembudidaya wanita ini dapat dikatakan sebagai selir terlarang Kaisar Yuming, dan selalu ditempatkan di istana ini. Sekarang Kaisar Yanpo telah memasuki istana Kaisar Yuming, para pembudidaya wanita ini masih tinggal di istana. Ini, seorang pria dan seorang wanita sendirian, perilaku macam apa ini?
Ekspresi Wan Gu Mingzu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bukankah ini tidak pantas? Xiao Yanzi, ini terlalu berlebihan. Saya tidak peduli, tapi saya tetap harus mempertimbangkan reputasi Kaisar Yuming. Leluhur hantu berwajah 8 takut didengar oleh Kaisar Yan Po, jadi dia buru-buru menyela leluhur Wan Gu Ming. Wan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan omong kosong. Kaisar Yan Po adalah anak angkat Kaisar Yuming, dan dia sangat baik kepada saudara iparnya, mereka selalu menghormatimu. Jadi, di mana kita harus menempatkan Kaisar Yan Po dan Tuan Yuming? Terlalu buruk untuk menyebarkan berita ini. Brengsek, gumam Wan Gu Mingzu mengutuk dalam hatinya, kalian masih tahu bukan? Bukankah Yanzi kecil itu masih melakukan itu jika dia tidak mengetahuinya? Bukankah ini pemberian wewenang? Ini, apakah semua orang keberatan? Ucap Wan Gu Mingzu merasa sedih pada Kaisar Yuming dan tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat semua orang. Di sampingnya, Tuan Zhou Yuming dan yang lainnya secara alami mendengar kedua orang itu berbicara dengan suara rendah, tetapi mereka tetap memperhatikan hidung mereka dan tetap diam, berpura-pura tidak sadar. Kamu, Xiao Yanzi, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ucap leluhur Wan Gu Ming pada akhirnya hanya bisa menghela nafas. Kaisar Agung, bahkan bawahanku tidak dapat membantumu dalam masalah ini. Di dunia kekacauan, secara alami, semua orang mendengar percakapan antara Wan Gu dan yang lainnya dengan jelas dan jelas. Dalam sekejap, Molly dan yang lainnya memandang Kaisar Yuming dengan mata yang aneh. Menghadapi mantan 4 kaisar besar ini, mata mereka benar-benar terbuka. Kaisar Yuming sangat marah, dan wajahnya pucat, tetapi semua orang bisa merasakan kemarahan yang tak ada habisnya di tubuhnya, kemarahan yang membuatnya ingin dibunuh di tempat. Pada saat kritis, Qin Chen melangkah maju dan menepuk bahu Kaisar Yuming, dan berkata dengan lembut, Yuming, harap bersabar, terkadang segala sesuatunya mungkin tidak seburuk yang Anda pikirkan bukan? Berpalinglah dan cari yang terbaik. Pikirkan tentang itu. Ucap Qin Chen terus menghiburnya, jika bukan karena Kaisar Yan Po, Gunung Huangquan mungkin telah hancur saat itu. Jika itu masalahnya, nasib anggota keluarga Anda akan lebih menyedihkan. Berpikir tentang itu. Apakah kamu merasa lebih baik? Kata-kata Qin Chen sangat mendalam dan penuh perhatian. Kaisar Yuming tertegun. Apa-apaan? Apakah kamu begitu menghibur? Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya sedang berkomunikasi, Wan Gu Mingzu juga datang langsung ke istana, dan melihat seluruh istana sangat ramai, perjamuan dimulai, dan semua orang berseri-seri dengan gembira. Pertama, tentu saja karena kembalinya leluhur Wan Gu Ming. Kedua, itu juga karena semua orang baru saja menangkis invasi Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama, dan akhirnya merasakan sedikit kelepasan dari hati mereka yang tertekan. Banyak pembudidaya hantu duduk sesuai dengan status mereka, dan Wan Gu secara alami duduk di meja utama pertama. Semuanya, hari ini kami, Gunung Huangquan, menyambut peristiwa besar. Yaitu kembalinya Wan Gu Mingzu, salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah ayah angkatku. Wan Gu adalah seorang jenderal di bawah ayah angkatku dan seorang lelaki tua dari Huangquan Gunung. Kita di sini untuk menyambut kembalinya leluhur Wan Gu Ming. Ucap Kaisar Yan Po mengangkat gelasnya dan berkata dengan keras. Tiba-tiba, banyak pembudidaya hantu di seluruh istana mengangkat gelas anggur mereka. Semua orang minum segelas air dan anggur. Segera setelah itu, seluruh istana menjadi sangat ramai, terutama karena Gunung Huangquan baru saja ditindas oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Banyak pembudidaya hantu yang sangat tertekan. Setelah akhirnya mengadakan acara yang membahagiakan, mereka secara alami menemukan kesempatan untuk merayakannya. Pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya datang untuk bersulang satu demi satu, dan itu sangat meriah. Setelah mengetahui bahwa leluhur Wan Gu Ming telah memasuki alam Kaisar Semu dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung, banyak pria kuat menjadi lebih bersemangat. Saat ini, hanya ada satu kaisar di Gunung Huangquan, Kaisar Yan Po. Meskipun Kaisar Yan Po telah menjaga Gunung Huangquan selama bertahun-tahun dan telah mencapai prestasi militer yang luar biasa, semua orang masih khawatir. Jika Gunung Huangquan dapat menghasilkan 1 atau 2 kaisar lagi,
maka itu benar-benar akan disebut stabil seperti emas. Wan Gu. Di tengah jamuan makan, tiba-tiba sekelompok pembudidaya wanita yang mempesona keluar dari halaman belakang istana. Masing-masing dari mereka memegang gelas anggur di tangan mereka, mengenakan pakaian tipis dan kain kasa, dengan sosok anggun, memperlihatkan kulit mereka yang menjulang, dan postur tubuh yang menawan. Mereka mendatangi Wan Gu Mingzu dan bersulang kepadanya, "Wan Gu, kudengar kamu jatuh sebelumnya. Semua itu karena untuk mencari kebenaran tentang hilangnya Kaisar Yuming, dan sekarang akhirnya terkondensasi menjadi tubuh fisik, dan datang ke sini sesegera mungkin. Kamu telah bekerja keras selama ini." Ucap banyak pembudidaya wanita, dipimpin oleh seorang wanita terkemuka, memberi penghormatan kepada leluhur Wan Guming, dengan ekspresi bersyukur dan postur yang mempesona. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ucap Wan Gu Mingzu ekspresinya berubah, dia buru-buru berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, "Bekerja untuk Gunung Huangquan adalah tugasku, dan itu harus dilakukan." "Oh, jangan katakan itu." Ucap seorang pembudidaya hantu wanita melangkah maju dan dengan lembut melingkarkan tangannya di pergelangan tangan Wan Gu Mingzu. Sentuhan lembut membuat seluruh tubuh Wan Gu bergetar, bibir merahnya disentuh ringan. "Ki," dihembuskan seperti biru nafas kepada leluhur Wan Gu Ming, Tuan Yuming menghilang secara tak terduga tahun itu, dan kami semua berada dalam kebingungan. Kami tidak tahu apakah kami akan hidup atau mati di masa depan. Berkat upaya semua bawahan Tuan Yuming untuk menjaga keamanan Gunung Huangquan, kami dapat menghindari pembunuhan oleh kekuatan lain. Kalian semua yang hadir hari ini adalah pahlawan Gunung Huangquan saya. Ayo, biarkan aku memberimu makan. Ucap pembudidaya hantu wanita ini sebenarnya menyuapkan cangkir win yang diminumnya langsung ke mulut Wan Gu Mingzu. Ada tanda merah di cangkir win tersebut. Wan Gu Ming Anzu mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Sosok hantu wanita ini memiliki sosok yang sangat menawan, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, dan sosok yang sangat sempurna. Dia montok di tempat yang seharusnya penuh, dan membulat ke dalam tempat yang seharusnya bulat. Dia jelas merupakan kecantikan yang tiada duanya. Wan Gu Mingzu langsung mengenalinya. Gadis ini bernama Zitan. Dia adalah salah satu pelayan favorit Kaisar saat itu. Tentu saja, dia juga menjadi incaran banyak pembudidaya hantu di bawah Kaisar. Mata Wan Gu Mingzu hampir keluar. Pada saat ini, cendana merah itu menghembuskan nafas dari sudut bibirnya, wajahnya yang harum ada di hadapannya, dan tubuhnya dengan pakaian tipis sudah dekat dengan leluhur Wan Gu Ming. Leluhur Wan Gu Ming bahkan bisa merasakan kelembutan di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, menurunkan alisnya, dan hampir mengeluarkan mimisan. Dia melihat Zitan mengenakan kemeja dengan kerah besar hari ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke sepanjang kerahnya, dan bukit-bukit putih menjulang. Secara sederhana itu semua terlihat sekilas. Dalam sekejap, leluhur Wan Gu Ming tiba-tiba menjadi bersemangat. Kaisar Yuming masih menonton di dunia kekacauan. Jika dia melihat pemandangan ini, bukankah dia ingin bunuh diri di tempat setelah dia berbalik dan keluar? Tanpa sadar, Wan Gu Mingzu hendak mendorong keluar kayu cendana merah itu. Namun saat berikutnya, Wan Gu Mingzu terkejut. Ini terjadi pada jamuan perayaan yang disaksikan semua orang. Mengapa pihak lain mengambil inisiatif untuk mendekati saya? Mungkinkah dia sedang menguji dirinya sendiri? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Wan Gu Mingzu langsung merasakan ada tatapan dingin dan tegas yang menatapnya dari suatu tempat. Itu adalah Kaisar Yan Po di belakangnya. Jika Anda bertindak terlalu jauh, tidakkah Anda akan memperlihatkan kekurangan Anda? Orang lain akan berpikir, sekarang setelah Kaisar tiada, mengapa Anda begitu pendiam? Pembantu Kaisar menawarimu segelas anggur, tetapi kamu tidak berani. Bukankah kamu hantu laki-laki? Hahaha, Nona Rosewood, apa yang kamu lakukan? Ucap Wan Gu Mingzu, wajahnya berubah beberapa kali, dan dia segera menggigit gelas anggur yang diserahkan kepadanya dan meminum anggur di gelas tersebut. Kemudian dia tertawa keras dan berkata, "Gadis Rose Cendana, bagaimanapun juga, saya juga salah satu raksasa Gunung Huangquan. Bukankah ini yang harus saya lakukan untuk melindungi Gunung Huangquan, untuk melindungi kalian semua, dan untuk melindungi Nona Rose Cendana?" Setelah mengatakan ini, Wan Gu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Dia dengan lembut mengendus rambut Rosewood.